Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bung Kades di Beruga Solusi ya, tanpa basa-basi begitu Bung. Baik, terima kasih. Iya. Jadi sambil kita ngopi santai Bung. Terima kasih. Jadi kita sudah kedatangan narasumber ya. Ada Bung Agus Kusuma. Sekarang menjadi kepala desa ya, kepala desa, rambutnya gondrong ya. Jadi memang itu menjadi sebuah identitasnya begitu. Ya, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya yang tadi sudah saya sebutkan namanya, tetapi nanti beliau akan memperkenalkan diri begitu ya, memperkenalkan diri datang ke Beruga Solusi ini. Jadi Bung, saya jelaskan sedikit tentang Beruga Solusi ini. Jadi Beruga Solusi ini tempat curhat banyak kalangan atau banyak orang. Jadi mulai dari anak-anak muda yang tidak dapat menikah, tidak ada pacar dan lain sebagainya, bisa dia cari solusi di sini, dicarikan pacarnya lah begitu. Begitu Bung. Jadi sehingga dinamakan dengan Beruga Solusi. Jadi tanpa ada basa-basi, kalau memang itu sudah di kepalanya, jadi dia langsung bercerita begitu Bung. Itu kira-kira. Nanti Bung, ini temanya Bung, kita sudah tentukan temanya yaitu desa sebagai miniatur negara paling bawah. Begitu Bung, nanti dijelaskan tentang bagaimana desa. Lalu kemudian nanti kita akan ada tanya jawab tentang pengalaman Bung selama menjadi pimpinan di tingkat desa. Terima kasih Bung, kami persilakan untuk memperkenalkan diri langsung begitu. Baik, terima kasih Bung Farhan. Bung Farhan ini anak muda yang luar biasa menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Kusuma Hadi dari Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang. Saya menjabat sebagai kepala desa sejak Oktober 2016. Berarti sekarang sudah hampir 10 tahun jadi kepala desa. Bisa disebut anunya Bung, sebelum jadi kepala desa dulu kan? Mungkin Bung sendiri secara singkat lah begitu supaya ditahu oleh kawan-kawan juga gitu. Jadi sebelum jadi kepala desa ya kita lebih banyak di jalanan ya, di jalanan banyak menyampaikan ide dan gagasan itu melalui megafon. Lebih banyak begitu ya. Saya sebelumnya kalau di sini di kawasan dulu kita bangun Kaula Center ya, kawasan utara Lombok Tengah Center sebagai media komunikasi dan konsolidasi warga kawasan utara Lombok Tengah. Jadi atas berbagai aktivitas dan agenda sebelum menjadi kepala desa ya. Jadi saya berpikir memang harus ada yang masuk ke dalam sistem. Harus ada yang masuk ke dalam sistem walaupun pada tingkatan yang paling rendah seperti desa. Saya ingin bercerita sedikit. Desa Selebung, tempat saya lahir, tumbuh kembang itu adalah salah satu desa miskin, desa tertinggal di NTB ini, di Kabupaten Lombok Tengah ini. Desa IDT kalau katanya dulu kan, desa IDT. Siapa yang tidak kenal Selebung lah. Dengan keterbelakangannya. Jadi saya memulai, motivasi saya karena itu saya mau melihat desa saya samalah, sejajar dengan desa-desa yang lain. Itu mungkin perkenalan singkat ya. Iya. Ya. Tapi saya dengar cerita ya Bung, Bung pernah jadi kepala dusun juga ya sebelum jadi Iya, kades. sebelum jadi kades sempat menjabat hampir 1 tahun jadi kepala dusun. Iya, begitu ya. Jadi kira-kira motivasi kan Bung ini kan sering hidup di jalanan,
levelnya provinsi, kabupaten, bahkan saya tahu sama kawan-kawan muda dulu lah begitu, Bung sering menyuarakan persoalan-persoalan yang ada, baik itu di tingkat masyarakat yang paling bawah untuk menyuarakan di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan nasional begitu. Lalu kemudian apa motivasi Bung Agus gitu untuk menjadi kepala desa? Kenapa tidak yang lain gitu kan? Jadi pengusaha, kan Bung juga punya potensi itu untuk itu. Atau menjadi advokat misalnya, atau menjadi apalah begitu. Kenapa harus ambil kepala desa yang begitu rentan lah kalau menurut kawan-kawan begitu? Iya, jadi kalau jadi pengusaha, jadi ini kan tidak bisa mengambil kebijakan. Jadi saya memilih posisi yang bisa saya ambil, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi di level terendah, tapi kepala desa kan bisa, walaupun terbatas bisa menentukan arah kebijakan. Itu yang motivasi saya memilih jalan itu, bukan jadi pengusaha sambil jadi sambil bekerja pelihara ayam. Sekarang masih pelihara ayam, Pak? Masih pelihara ayam. Luar biasa, berarti pengusaha juga ya? Bukan pengusaha kalau mungkin ya peternak lah, bukan pengusaha. Jadi antara birokrasi ya, katakanlah birokrasi, Bung ini kan hari ini sudah ambil sebuah keputusan untuk di birokrasi lah, sudah mau 2 periode ya, bukan mau ya, tapi sudah 2 periode begitu. Kira-kira keterkaitan antara birokrasi dan usaha atau ekonomi ini kira-kira seperti apa menurut Bung Kades begitu? Kalau usaha ini kan sumber napas keluarga itu, iya. Jadi kalau jabatan kepala desa ini adalah satu tempat pengabdian, bukan tempat cari uangnya mas saya. Jadi kalau dalam konsep saya tuh kapal dagang kapal perangnya. Jadi usaha saya ini sebagai kapal dagang saya, kepala desa adalah kapal perangnya. Iya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalau misalnya kita ingin berada dalam birokrasi misalnya, setidak-tidaknya kita harus ditopang dengan ekonomi ya Bung. Ya kira-kira begitulah. Ya betul. Berarti luar biasa ini Bung Agus ini, Bung. Jadi di samping dia juga meningkatkan perekonomian untuk keluarga, di sisi lain juga dia mengabdi untuk masyarakat begitu. Sehingga ada balancing di situ ya, antara bagaimana tidak kemudian menyampingkan daripada keluarga begitu kan. Karena kita lihat bahwa banyak orang Bung sekarang menjadikan birokrasi ini sebagai tujuan awal dari sebuah gerakan-gerakan begitu. Gitu. Lalu kemudian yang kedua Bung, dampak positif bagi Bung begitu, dampak positif dan negatif yang Bung rasakan itu dulu kan di jalanan ya, mengkritik orang begitu kan, lalu kemudian angkat-angkat tangan begitu. Nah sekarang berada dalam posisi itu, bagaimana dampak yang dirasakan secara pribadi begitu? Baik ya, saya kembali bicara soal desa. Desa ini kan satu entitas tersendiri dalam republik ini kan, dia punya kewenangan lokal, kewenangan tersendiri yang bahkan dalam banyak pernyataan dari berbagai tokoh nasional itu menyatakan bahwa desa ini memiliki otonomi asli, sehingga itu yang menjadi peluang sesungguhnya bagi kita semua, bagaimana mengelaborasi desa, bagaimana berkreasi di desa untuk
merubah keadaan. Itu. Terus kemudian pengalaman saya selama menjadi hampir 10 tahun menjadi kepala desa ini, kalau dampak positif dulu ya. Positifnya ya kan, kalau sebelumnya kita hanya bisa teriak-teriak soal ide dan gagasan, buat counter mapping, counter planning segala macam, menyampaikan ke pemerintah dari luar sistem. Sekarang ini kita bisa langsung mengimplementasikannya walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Karena memang negara ini memberikan ruang untuk otonomi asli kepada desa itu masih, saya pandang masih setengah hati. Banyak sekali kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang justru mengebiri kondisi otonomi asli desa itu. Ini pengalaman baiknya begitu. Positifnya ya kita bisa mengimplementasikan ide dan gagasan kita untuk merubah keadaan di desa. Seperti di Desa Selebung Tahadus bin Nikmah, maaf ini saya bukan mau menyombongkan diri, dari kondisi desa tertinggal tadi sekarang ini levelnya sudah alhamdulillah sudah lumayan lah. Nah, bahkan tahun kemarin kita Desa Selebung juara 1 di tingkat kabupaten kan desanya. Masya Allah. Ini Tahadus bin Nikmah, bukan karena saya ya, tapi karena kerja masyarakat Desa Selebung. Kalau pengalaman negatifnya, positif negatif tadi ya? Iya, positif negatif. Kalau negatifnya ya ada banyak hal yang sebelumnya tidak sejalan dengan ideologi kita, dengan pemikiran kita, tapi kemudian kita harus kompromi. Kita harus berkompromi, harus mengiyakan sesuatu yang sesungguhnya dalam hati kita tidak. Contoh misalnya KDMP misalnya. Kalau KDMP kami sebenarnya kalau ditanya secara pikiran pribadi ya saya menolak konsep yang ini. Konsep yang dilaksanakan sekarang ini. Tapi ya mau tidak mau kita harus ikuti Arahan ya atau aturan yang ada di. Iya, harusnya karena kebijakan nasional ya sudahlah. Apapun ya kita akan berusaha untuk mensukseskan. Itu yang negatifnya menurut saya, tidak sesuai dengan pikiran dan ideologi kita, kemudian harus nurut juga akhirnya. Itu. Tapi begini Bu, supaya tidak pesimis dengan keadaan itu ya, sebagai kepala desa kita punya banyak ruang untuk berkreasi, untuk kemudian merubah keadaan desa kita semua ya. Itu. Oke, jadi penonton dan kawan-kawan jadi sudah disampaikan tadi dampak positif ya dan dampak negatif bagi seorang aktivis ya. Seorang aktivis terjun langsung ke politik pragmatis lah begitu kan. Langsung turun ke desa, dusun ya, pernah jadi kepala dusun ya Bu ya. Pernah jadi kepala dusun lalu kemudian ke desa. Bahkan memang apa yang disampaikan itu berat banget begitu kan. Tetapi karena niatan untuk pengabdian itu, sehingga beliau ini yang saya kenal sebagai aktivis senior saya begitu. Jadi saya sering juga belajar di beliau kawan-kawan. Jadi apa yang disampaikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kepemimpinan di tingkat desa ini memang pasti ada begitu Bung ya. Jadi saya mau bertanya ini juga Bung, mungkin ini agak liar sedikit tapi enggak apa-apa ya Bung ya. Tetapi ngopi dulu Bung sebelum sudah ya. Ya oke. Jadi hari inilah menurut analisis dari kawan-kawan muda lah begitu kan, bahwa kurang banget peminat untuk pemilihan kepala desa, bukan hanya di satu desa tetapi di banyak desa. Kira-kira menurut pandangan Bung atau analisa Bung ini penyebabnya apa kira-kira? Kalau dulu kan semua orang deklarasi, apalagi ada bulan Ramadan kemarin kan, bagi-bagi sarung, bagi-bagi korma dan lain sebagainya. Hari ini mau dekat pemilihan Bung belum
belum ada gitu, belum ada yang Belum ada sarung yang berkeliaran. belum sampai saat ini gitu. Iya. Gitu, Bung. Eh, saya pikir ada orientasi yang keliru dari teman-teman yang mau mencalonkan diri. Kalau kemudian gara-gara dana desa dihilangkan oleh pemerintah pusat, kemudian membuat peminat masyarakat untuk menjadi kepala desa ini berkurang, saya pikir sesuatu yang menurut saya ya keliru. Orang menganggap menjadi kepala desa untuk mengelola dana desa. Menjadi kepala desanya kan bukan mengelola dana desa, tapi mendinamisir kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Mau ada dana, mau tidak ada dana, harusnya itu jadi motivasi kita jadi kepala desa. Dan itu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali. Mohon maaf, saya bukan menjustifikasi bahwa teman-teman calon kepala desa yang sebelumnya termasuk saya ya, hanya tujuannya untuk uang dana desa yang miliaran itu. Tapi begitulah kondisinya. Kemudian begitu ada terlihat banyak uang, semua berlomba-lomba. Sekarang tidak ada uang, kemudian semua tarik diri, cari tempat yang lebih basah misalnya. Dan saya pikir kepala desa yang lahir hari ini dengan kondisi dana desa yang hampir dihilangkan ini adalah kepala desa yang memang punya niat tulus. Jadi selamat buat teman-teman yang sekarang di Lombok Tengah, hampir 80 lebih ya, yang akan 90-an ya, akan melaksanakan Pilkades ini. Calon-calonnya saya pikir adalah calon-calon terbaik yang punya niat tulus, bukan karena ada uang dana desanya. Karena terbukti juga dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 ini sampai hari ini, kalau mau jujur ya, mungkin saya akan diserang karena statement saya ini. Kalau mau jujur, memang tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan desa. Kalau dievaluasi misalkan mungkin karena kemampuan kita membuat perencanaan yang partisipatif, yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat itu masih sangat terbatas. Termasuk juga kemampuan teknis dari seluruh penyelenggara pemerintahan di desa untuk mengelola anggaran yang cukup besar itu agar memberikan manfaat besar bagi desa itu masih terbatas. Bukan hanya soal korupsi ya, bukan hanya soal korupsi sebenarnya. Kenapa banyak desa yang kemudian digelontorkan uang cukup besar ini kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan di desa, tapi ini karena keterbatasan sumber daya manusianya untuk melakukan perencanaan yang lebih baik di desa ya. Lalu kemudian Bung, jadi kan tadi dapat saya, walaupun Bung tidak menyampaikan secara langsung bahwa peminat untuk teman-teman menjadi pimpinan di tingkat desa ini sangat berkurang hari ini. Tanda tanya di situ kan mungkin karena karena anggaran dana desanya kurang. Nah lalu kemudian saya tanya sama Bung, kira-kira kalau misalnya dana desa ini dipotong ya sesuai dengan keputusan nasional lah begitu, apakah birokrasinya akan berjalan atau bagaimana begitu? Kalau terpotong misalnya, Bung kan lagi menjadi kepala desa ini begitu kan, dibandingkan dengan teman-teman yang belum ini masih antara mampu atau tidak begitu, jadi atau tidak gitu kan. Kalau saya boleh dicek di status Facebook saya dan sebagainya, di medsos saya sudah setahun lebih menyuarakan untuk dana desa ini ditarik. Luar biasa. Boleh dicek itu. Tuntutan mahasiswa pada Agustus 2015 yang lalu ada 17 plus 8 kalau tidak salah. Ya. Saya tambahkan 3 tuntutan. Ya. Tuntutannya itu cabut dana desa,
gratis sekolah dari SD sampai alihkan maksudnya dana desa itu untuk sekolah gratis dari TK sampai perguruan tinggi sama kesehatan gratis. Cabut saja dana desa, cabut seluruh bantuan sosial, kecuali untuk 3 atau saya tambahkan 1 kemarin jadi 4. Kalau bantuan sosial ini, bantuan sosial untuk lansia, disabilitas, yatim sama perempuan kepala keluarga atau bebalu janda lah bahasa kita kan. Berarti banyak sekali keluarga. balu sama janda ini Bung ya? Iya, tapi yang miskin lah kan. Oh, yang miskin. Tapi kalau janda kaya kan tidak perlu dibantu. Itu. Gitu ya Bung ya. Oke Bung, di samping itu kan Bung ada statement kemarin misalnya di media dan lain sebagainya. Mungkin saya tetap mengikuti Bung kan begitu. Lalu kemudian saya dengar juga kan, apakah ini benar atau tidak, Bung juga menggunakan PADES lah untuk bagaimana kemudian memberikan beasiswa untuk adik-adik yang tidak mampu lah begitu, atau adik-adik yang punya kemampuan di bidang tersendiri lah sesuai dengan profesinya. Nah, menurut Bung itu bagaimana keterkaitan antara pendidikan dan birokrasi ini, sehingga Bung itu kan hari ini misalnya berada di birokrasi lalu kemudian peduli banget loh terhadap pendidikan begitu kan, sampai memberikan beasiswa begitu. Jadi integrasinya seperti apa Bung kalau menurut Bung lah begitu? Iya, jadi keberhasilan birokrat itu adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Sehingga kalau ada birokrasi yang tidak tidak memperhatikan, menjadikan prioritas penyiapan sumber daya manusia dalam program dan kegiatannya, saya pikir itu birokrat yang tidak benar. Gitu ya, Bang. Iya, keberhasilan kita hanya itu. Jalan biarlah dia jalan jelek segala macam, tidak apa-apa. Yang penting manusia kita unggul dulu. Nah, kayak saya di desa Selebung ini kan relatif pendidikannya rata-rata rendah. Angka kerawanan sosial kami cukup tinggi waktu itu. Kerawanan sosial, perkelahian, pencurian, kemudian kekerasan dan sebagainya banyak sekali. Karena memang sumber daya manusia kita yang masih ini. Nah, alhamdulillah sekarang perlahan-lahan semua mulai berubah karena sumber daya manusia kita sudah mulai ada yang minimal tamat SMA lah kan. Minat anak-anak muda untuk kuliah juga sudah semakin tinggi. Nah, itu yang kemudian peran kita di desa itu bagaimana mensubsidi semangat anak-anak muda itu untuk bisa terus melanjutkan jenjang pendidikannya untuk meraih cita-citanya itu. Iya, berarti mulia banget begitu kan niatan dan tujuannya Bung lah untuk bagaimana memanusiakan manusia begitu kan. Luar biasa, baik dalam agama maupun dalam negara itu luar biasa begitu kan. Pernah enggak dalam benaknya Bung misalnya kan banyak macam bantuan untuk beasiswa, misalnya ada dari kampus-kampus, ada dari instansi-instansi begitu. Apakah Bung juga mengintegrasikan itu antara PADES-nya dengan dari birokrasi yang lain begitu? Iya, tadi saya sampaikan ya, peran yang kami di desa Selebung itu mensubsidi semangat anak-anak itu ya. Luar biasa. Sambil kita carikan peluang untuk dapat beasiswa, PIP segala macam ya. Iya. Nah, kalau dia sudah dapat beasiswa dari sumber-sumber yang lain, maka subsidi dari desa kita stop. Oh, begitu. Kita alihkan lagi ke adik-adik yang lain begitu seterusnya, karena memang kita masih sangat terbatas secara resource ya, secara sumber daya untuk mengcover seluruhnya. Jadi kita memang ini cara Bung lah untuk bagaimana kemudian mengkritik teman-teman birokrasi yang kemudian banyak sekali di situ beasiswa yang kemudian untuk diperuntukkan oleh anak-anak yang memang mampu tetapi miskin begitu kan. Apakah memang Bung tidak berpikir begitu maksudnya? Sehingga nanti kan sekelas kepala desa yang anggarannya terbatas juga bisa membuat
beasiswa sendiri lah begitu, atau mensupport semangat adik-adik mahasiswa. Kenapa saya tidak? Ada enggak pikiran Bung ke situ gitu? Saya bekerja buat kegiatan itu bukan untuk apa namanya. Tapi kalau ada yang Iya. tersinggung ya enggak apa-apa gitu Bung ya. Ya terserah lah Oh, kalau gitu. saya bukan tujuan Gitu saya kan ya? bukan Iya. bukan Iya, untuk iya, iya. Ini kan mereka, pribadi ya. lah. Yang jelas kalau itu misalnya direplikasi atau dipakai oleh teman-teman yang lain, alhamdulillah. Karena kebaikan itu semakin menyebar kan akan semakin bagus. Yang jelas saya tidak pernah bertujuan kayak Deddy Mulyadi sekarang ya, banyak sekali yang cemburu wilayah-wilayah lain ya. Memang Deddy Mulyadi itu orangnya bagus, ngapain mau ini kan, orangnya bagus, cara kepemimpinannya bagus. Dia aja orang-orang yang cemburu ini yang jelek gitu kan anunya. Iya, Jadi itu aja. luar biasa. Oke Bung, terima kasih kita sudah berbincang ya, berdiskusi atau bercerita lah, lebih enaknya kita bercerita pengalaman lah terhadap bagaimana sejarah-sejarah kita lah di masa pada saat itu lah begitu kan. Lalu kemudian Bung juga sudah banyak bercerita soal bagaimana motivasi menjadi kepala desa, lalu kemudian dampak positif bagi bagi kepala desa begitu kan. Ketika Bung tadi bilang bahwa bertentangan banget ketika memang tidak sesuai dengan idealisme kita yang ada misalnya kan. Tetapi mau apa lagi begitu kan? Memang itu sudah kondisi yang kita harus terima. Nah, terakhir Bung mungkin untuk terakhir pesan-pesan untuk anak-anak muda Bung. Anak-anak muda yang ingin misalnya mengaktualisasikan lah ide dan gagasnya di tingkat desa itu, pesan-pesannya kira-kira seperti apa gitu. Jadi ini pesan untuk diri saya dulu ya, untuk diri saya, dan kalau bisa diterima oleh yang lain ya silakan. Tapi ini pesan untuk diri saya. Jadi manusia ini memang harus memberikan manfaat bagi yang lain kan, itu yang kuncinya. Jadi anak-anak muda atau siapapun memang harus memulai motivasi hidupnya itu bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Ya, entah itu posisi apa saja ya, posisi apa saja. Kebetulan saja saya sekarang dalam posisi sebagai kepala desa. Mau di posisi apa saja, yang jelas kita harus menanamkan dalam pikiran kita bagaimana menjadikan diri kita. Iya. Oke, terima kasih penonton dimanapun berada. Jadi kita sudah berdiskusi hampir lebih 20 menit kalau tidak salah. Tadi kita minta waktunya 20 menit karena beliau ini juga masih ada tamu, tapi menyempatkan diri hadir di tempat yang sangat sederhana ini, yaitu di Brugak Solusi, Bung. Jadi ini dah tempat kami, tapi di sini sudah banyak mencetak adik-adik muda menjadi sarjana, menjadi orang dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga birokrasi yang didiskusikan di sini jadi begitu kan. Nah, itu sebabnya kita Brugak ini kita jadikan sebagai Brugak Solusi begitu. Begitu, Bung. Jadi lagi sekali penonton dan kawan-kawan dimanapun berada. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan mungkin dengan sesi yang berbeda nanti dengan narasumber yang sama. Tetapi pada hari ini mungkin kita akan sampai di sini, Bung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga Bung tidak jenuh diundang di sini karena sangat sederhana. Biasanya kan diundang di hotel kan, di tempat-tempat yang mewah begitu. Tetapi hari ini diundang di tempat yang sangat sederhana, bahkan kurang dari sederhana kalau menurut saya kan begitu. Oke, terima kasih Bung. Selamat berjumpa kembali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kawan-kawan, inilah senior kami pada saat itu sampai hari ini begitu kan. Dia mengajarkan tentang jangan senior lah. Bagaimana kawan berdiplomasi saja, kan? begitu. Jadi kita harus berani mengaku
Jadi pesannya dari Pak Kades tadi, kalau bahasa saya khairun nas ampauhum linnas, bahasa yang saya pelajari begitu kan. Jadi sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah sebaik-baik manusia. Terima kasih Bung. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.